Setelah berminggu-minggu lamanya, akhirnya ada angin segar bagi para nelayan Muara Angke. Kemacetan horor yang melumpuhkan urat nadi ekonomi pesisir ini akhirnya mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjanjikan perizinan kapal yang selama ini menjadi momok bagi nelayan ditargetkan harus rampung dalam waktu maksimal 1 minggu. Percepatan administrasi ini diharapkan dapat segera mengurai penumpukan kapal yang sudah melebihi 2 kali lipat kapasitas dermaga sejak akhir Desember lalu. Saya sudah minta ke Dirjen Tangkap, tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat. Bagusnya kalau ada yang ngatur sih dari pemerintah itu. Kalau nggak ada yang ngatur kan susah. Ya, dermaga Muara Angke, tempat yang seharusnya menjadi gerbang rezeki, sempat berubah menjadi labirin yang menyesakkan. Ribuan kapal datang bersamaan untuk berlindung dari cuaca buruk, sekaligus mengurus izin akhir tahun yang membuat Pelabuhan Perikanan Nelayan atau PPN Muara Angke meledak melampaui batasnya. Ya biasanya nggak kayak gini, paling 20 hari istirahat, 20 hari coba ngisi minyak lagi, berangkat lagi. Ini udah 1,5 bulan. Iya ini mah, udah hampir 2 bulan mungkin sampai berangkat 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya udah total nggak kerja. Menurut peraturan, kapal dengan bobot lebih dari 5 gross ton wajib memperbarui persetujuan berlayar dan izin penangkapan setiap akhir tahun. Dari kapasitas ideal 500 unit, jumlah kapal yang terdata bersandar mencapai lebih dari 1.200 unit. Kapal-kapal ini saling mengunci, membuat mobilitas di dalam dermaga lumpuh total. Dan ketika memaksa masuk, tak jarang gesekan terjadi antara satu kapal dengan lainnya. Bahkan masuk pelabuhan yang biasanya 2 jam, kini bisa memakan 2 hari hanya untuk parkir. Banyak ya nggak sanggupnya kapalnya tuh, kita takutnya terlalu memaksain pengen masuk tuh. Cepat. Padahal kapal udah penuh, tetap aja didorong. Pakai kapal lagi. Apalagi kapal yang gede-gede yang meroket tuh. Yang macet tuh. Kalau gede begitu masuk, ada lampu-lampu pecah. Di sejumlah titik, banyak kapal ditinggal begitu saja oleh pemiliknya dalam kondisi kosong. Para nelayan yang sudah putus asa menunggu kemacetan terurai, memilih untuk pulang ke kampung halaman. Kapal mau ganti surat semua kan. Dari kapal kan takutnya ada di laut ada hal-hal yang polisi yang ini kan suratnya kan mati. Dari kapal pada masuk gua, pada masuk kan jagat Sulawesi Barat. Jadi ombak besar, angin kenceng. Jadi kita kerja juga nggak bisa. Jadi ulah daripada itu masuk aja lah, kata bosnya masuk katanya. Dengan kondisi kapal yang saling mengunci, resiko kebakaran menjadi momok yang menakutkan. Jika satu kapal terbakar, maka ribuan kapal lainnya tak akan punya jalan untuk menyelamatkan diri. Udah paling padat kemarin tuh, padat. Ini kan sekarang agak longgaran dikit. Kalau kemarin mah udah parah padatnya tuh. Takutnya kita kan takut nggak dijaga, takut ada kebakaran. Mungkin kapal segini kena semua. Iya nggak bisa kemana-mana lah. Di saat otoritas pelabuhan tak nampak di lapangan, para nelayan dan anak buah kapal lah yang terpaksa mengambil alih peran sebagai navigator dadakan. Salah satunya adalah Ramadan. Ia sengaja dipanggil dari Pelabuhan Muara Baru oleh rekan-rekannya hanya untuk membantu mengarahkan kapal. Waduh, emang kalau di sini gimana ya? Adu tegang urat di sini soalnya. Siapa yang uratnya paling tegang dia yang menang. Soalnya di sini nggak ada peraturannya, mau masuk apa enggak terserah. Apa masalah parkirnya juga asal-asalan. Gitu sudah nyampe mau parkir enggak. Ya, tanpa komando yang jelas, area sandar Muara Angke seolah berada dalam hukum rimba. Siapa yang paling keras bersuara dan nekat memaksa, dialah yang mendapat celah.
Kemarin kan polisinya ngatur juga kan, kayak enggak ini ya campur polisi perempuan yang ngatur-ngatur kan. Ada yang ngatur, cuma kayak nggak kuat. Namun, aksi tersebut tentu saja menimbulkan kerugian. Kapal-kapal yang baru saja dipersiapkan untuk melaut justru harus kembali masuk bengkel karena rusak akibat bergesekan dengan kapal lain. Terus susah lagi, paling nunggu sampai 3 hari 4 hari baru bisa masuk tuh. Itu juga sambil itu sendiri kapalnya sambil itu tepetan. Senggol sampai ada yang rusak, ada yang jebol. Nih, tadi kemarin pada jebol dari sini sampai sini nih, jebol. Sekarang jebol sekarang udah hampir udah bener sih, udah diperbaiki. Habis ya perkiraannya habis puluhan sih. Puluhan sampai 20-an. Cuma buat benerin doang. Padahal cuma antri solar masuk gitu. Dalam kondisi normal, nelayan 38 tahun asal Indramayu ini hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk bersandar. Dalam waktu itu, dia menyiapkan logistik dan kembali melaut. Namun kali ini, ia sudah tertahan lebih dari 50 hari di dermaga. Selama itu pula, Taufik tak bisa pulang. Ia terpaksa makan dan tidur di atas kapal yang sedang diperbaikinya. Dia tidur di kapal di sini. Di mana, Pak? Di kapal, di dalam di kapal di sini. Kalau aku tidur sini di bawah. Enggak pulang kampung, Pak? Ya pulang kampung paling kalau udah beres, paling 20 hari jaga kapal, pulang ke kampung. Ntar di kampung paling 4 hari, 5 hari, berangkat lagi. 20 tahun sudah berhadapan dengan gelombang Laut Jawa, Taufik tak pernah membayangkan akan terjebak di daratan yang justru karena kemacetan kapal. Kejadian serupa memang pernah terjadi pada tahun 2018, namun kala itu semuanya masih dalam kendali. Kapal masih bisa bergantian masuk dan keluar tanpa harus menunggu berminggu-minggu tanpa penghasilan. Apa yang terjadi di awal tahun 2026 ini adalah rekor terburuk yang pernah ia alami. Dulu nggak separah kayak ini. Dulu tuh. Itu gimana? Dulu biasa, nggak ada longgar, masih bisa masuk aja, bisa keluar. Nggak sampai ngantri 3 hari, 4 hari. Paling sehari 2 hari udah. Lama-lamanya 2 hari tuh. Bisa masuk ke tempat pengisian solar tuh. Sampai ini sampai 4 hari, 5 hari. Belum ngantri di isi waktu pengisiannya, ngantri lagi. Masih susah, ntar keluarin susah lagi. Jeritan para nelayan di Muara Angke ini pun menarik perhatian pemerintah pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto terjun langsung meninjau lokasi pelabuhan Muara Angke. Dari hasil tinjauan tersebut, sebuah fakta pahit terungkap. Kemacetan ini bukan semata karena faktor alam atau overkapasitas, melainkan adanya masalah besar dalam tata kelola pelabuhan, terutama segi perizinan. Proses administrasi yang tidak teratur membuat siklus keluar masuk kapal menjadi semeraut dan tak terkendali. Manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik, jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap. Tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat karena ini kan bayangkan sudah beberapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak. Tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya. Yang kedua lebih penting lagi ini bahaya, terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai, tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya. Di tengah tudingan pembiaran dan buruknya manajemen, pihak pengelola pelabuhan akhirnya buka suara. Abdurrahman Robbani, selaku unit pelaksana teknis pusat PPN Muara Angke menyebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan relaksasi perizinan hingga akhir Januari 2026. Namun, terbatasnya sarana komunikasi di tengah laut membuat informasi ini tak sampai ke telinga nelayan. Hal inilah yang membuat ribuan kapal memaksa masuk ke dermaga secara bersamaan karena merasa izinnya telah habis. Pada saat tahun 2025 itu sudah diadakan surat edaran bahwa surat izin berusaha yang
ada di tahun 2025 itu berlaku hingga 31 Januari di 2026. Hanya saja mungkin karena teman-teman yang sudah di laut tidak ada alat komunikasi dengan pemilik. Jadi ketika sudah masuk Januari ada yang belum terbit izin, merasa izin ini terlambat. Padahal izin 2025 ini masih berlaku. Jadi ada miskomunikasi karena di laut kan mungkin media atau alat komunikasi juga terbatas. Meski begitu, Robani juga menyebut pemilik kapal juga ikut andil dalam kemacetan horor. Dermaga telah disusun dalam 5 baris dan seharusnya ditaati agar kapal yang parkir tidak memakan jalur kapal lain untuk keluar. Tapi, banyak di antara kapal justru ditinggal oleh pemilik maupun ABK dan menyulitkan untuk kapal lain lalu lalang. Artinya jika semua kita sadar dengan apa yang sudah diatur, menempatkan kapal sesuai dengan porsinya, tidak akan terjadi kepadatan seperti ini. Tapi ke depannya memang dari selama ini sudah ada giat setiap harinya, ada gatur pemeriksaan kapal, tapi kadang kapal perikanan ini ketika sudah ditambatkan ditinggal, sehingga ketika kapal ini melanggar atau ketika tambatnya memang melebihi alur pelayaran, kita tidak bisa menggeser karena si pemiliknya tidak ada. Tetapi bagi nelayan, ketiadaan sosok pengatur tegaslah yang menjadi kunci kesemrautan parkiran kapal. Ketika semua kapal merasa harus masuk dan hanya inilah dermaga sandar satu-satunya, pemerintah dinilai harus hadir langsung di lapangan. Sekarang nggak ada yang ngatur. Kalau dari pemerintah ada yang ngatur penting, dari Pemda, dari Pemprov penting atau kalau ada yang ngatur. Bagusnya kalau ada yang ngatur sih dari pemerintah itu. Kalau nggak ada yang ngatur kan susah. Tapi tak bisa dipungkiri, kapasitas PPN Muara Angke memang terbilang kecil, meski menyandang sebagai salah satu yang terbesar di DKI Jakarta. Bahkan ketika 67 kapal yang tak layak beroperasi telah direlokasi, pelabuhan ini masih terasa sempit. Harusnya ya kalau bisa diperlebar, perbaikan lagi lah. Ya kurang gede, sempit. Kapal terlalu banyak. Jadi kalau tahun-tahun lebaran gitu kan pada pengen pulang masuk. Jadi kapal macet semua. Apalagi ini perbaikan bulan akhir tahun kan surat mati semua CP. Dari kapal pada masuk semua. Nggak masuk takut ada polisi. Dari wacana yang digulirkan pemerintah, Pelabuhan Kali Adem menjadi salah satu titik relokasi agar kepadatan Muara Angke bisa diurai. Kali Adem dinilai cocok bahkan untuk menampung hingga 600 unit kapal. Sayangnya, meski telah direncanakan sejak 2019, proyek ini masih terkendala masalah pengerukan dan realisasi anggaran. Di Kali Adem ini lebih terbuka, jadi sepertinya alur keluar masuk pun lebih gampang. Namun pada saat ini kondisi di Kali Adem ini masih dalam kondisi perlu dilakukan pengerukan dengan kedalamannya yang belum cukup. Di balik sengkarut birokrasi dan miskomunikasi perizinan, ada nasib ribuan nelayan yang dipertaruhkan. Kemacetan horor di Muara Angke bukan hanya soal deretan kapal yang berhimpitan, tapi soal waktu dan modal yang terbuang sia-sia. Ya ruginya ya banyak, orang nggak melaut, tetap anak istri makan, apa kita makan tetap. Ya kalau hasil lebih dari ratusan. Lebih dari ratusan? Iya lebih. Berarti kalau kita nggak melaut, ratusan itu hilang ya Pak? Ya. Bagi nelayan seperti Taufik dan Agung, surat edaran atau janji relokasi ke Kali Adem hanyalah sekedar nina bobo. Jika kenyataannya mereka masih harus berebut parkir dan merogoh kocek jutaan rupiah hanya untuk memperbaiki lambung kapal yang rusak di dermaga. Ya maaf saya nggak bisa diwawancara, maaf Bu. Ya, untuk ini John nggak usah di ini bawa ini deh. Iya Pak, kira-kira ada nomor pihak perusahaan yang nggak bisa? ada Bu. Dari ratusan pulau di gugusan Kepulauan Seribu, Pulau Pari menjadi salah satu primadona wisata warga ibu kota. Berjarak sekitar 40 km atau 2 jam memakai perahu, pulau ini dikenal sebagai kampung nelayan dan destinasi wisata bawah laut.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Pari menjadi titik konflik baru, yakni reklamasi. Karena laut adalah ibu bagi kami, ibu yang menjaga kami. Kami akan tetap menjaga laut kami. Betul. Efeknya pun jelas, warga semakin sulit mencari ikan dan Pulau Pari terancam tenggelam. Dari laporan media lingkungan dan penelitian, reklamasi dan pengerukan pasir di pulau sekecil Pari akan punya dampak langsung yang besar. Ekosistem mangrove akan rusak, terumbu karang pun bisa hancur. Akibatnya, habitat tempat pembesaran ikan lenyap dan penahan gelombang pantai pun pupus. Di wilayah laut yang menjadi favorit untuk snorkeling, keindahannya memang tak terbantahkan. Airnya bening seperti kristal, dipenuhi terumbu karang yang berwarna dan ikan yang menari bebas di dalamnya. Namun itu hanya sebagian kecil dari dasar laut Pulau Pari. Di spot yang tak jauh, kerusakan terumbu karang benar-benar terlihat nyata. Jadi saya sudah menyelam di lautan sini dan bisa dilihat di bawah ini tuh terumbu karang sudah rusak. Tanda-tanda terumbu karang itu sudah rusak karena ditutupi oleh lumpur akibat sedimentasi, dan bisa dilihat di bawah ini tuh juga nggak ada ikan yang mengelilingi terumbu karang. Dampak reklamasi di Pulau Pari sudah terlihat jelas dan tidak bisa lagi diabaikan. Jika lautnya rusak, pariwisata akan mati dan bersama itu hilanglah nafas hidup warga yang bergantung padanya. Saya meminta Ondoy untuk membawa saya melihat lebih dekat seberapa parah luka yang ditinggalkan akibat reklamasi di Pulau Pari. Pak, jadi semua karang ini nih yang kita injek juga, ini dulu semuanya hidup, Pak? Dulu hidup di sini, karena dikeruk makanya ini jadi mati begini jadinya. Mungkin kalau sana lebih parah lagi, kalau sampai sana itu digali, itu karang lebih parah lagi, besar-besarnya malahan. Kalau yang di sini dulu tingginya sampai mana, Pak? Dulu mungkin hampir 1 meteran dari sini sekarang ini, karena kena ombak, jadi pasir-pasirnya pada turun ke bawah gitu. Wilayah ini pernah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah warga melaporkan adanya reklamasi tanpa izin. Namun tak lama, izin diterbitkan dan pembangunan kembali berlanjut. Warga pun gelisah karena reklamasi telah merusak terumbu karang dan mangrove. Merasa suaranya tak didengar, warga pun turun menuntut keadilan untuk laut yang kian terluka. Karena laut adalah ibu bagi kami, ibu yang menjaga kami. Kami akan tetap menjaga laut kami. Betul. Kami akan tetap menjaga ekosistem yang ada di Pulau Pari. Biarkan kami sejahtera di pulau kami sendiri. Tanpa korporasi, tanpa investor. Sekali lagi Pak Menteri yang terhormat, berikan hak kelola kepada masyarakat Pulau Pari. Bukan investor, bukan korporasi. Kami datang ke sini ingin mendapatkan keadilan selama ini. Kerusakan alam tak hanya merenggut terumbu karang. Sejauh mata memandang, pohon-pohon mangrove di sekitar wilayah ini juga mulai menghilang. Saya pun mendatangi langsung lokasi reklamasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Pak. Ngobrol aja, Pak, bentar. Saya Lula, Pak, dari Trans7. Izin lagi meliput terkait kehidupan di Pulau Pari. Sebenarnya saya pengen mengontak, Pak, dari kemarin dari pihak PT, tapi saya nggak punya nomornya. Tapi saya juga udah menyiapkan surat untuk perizinan, Pak. Ya maaf, saya nggak bisa diwawancara, maaf. Ya, untuk ini, John, nggak usah bawa sini deh. Ya, iya, Pak, kira-kira ada nomor pihak perusahaan yang nggak bisa? Ada, Bu. Nggak ada ya? Ya, masa nggak punya, Pak, nomor perusahaan Pak yang bisa dihubungi? Nggak bisa, nggak ada. Mungkin humas ya, nggak bisa, nggak ada. Gitu, ya, saya nggak punya itu. Oh, gitu. Karena cuma orang-orang kerja, Pak. Kalau ada apa-apa, Bapak gimana, Pak? Ya, tapi laporannya? ya sama ini aja, sama anggota-anggota dari Pospol aja. Dari Pospol Ya, aja. Dengan Pak Abdul Majid. Maaf, saya mohon untuk ya tolonglah, kita cuma orang-orang kerja doang. Iya, siap, Pak. Ya udah.
pihak kami sudah berusaha untuk menghubungi Dirmun karena kami nggak ada kontaknya, jadi kami memutuskan untuk langsung mendatangi. Namun mereka tidak memberikan respon yang positif sehingga kami akan bergeser untuk aktivitas selanjutnya. Untuk memastikan dampak pembangunan di wilayah ini, saya meminta Ondoy menunjukkan lokasi penebangan pohon mangrove yang telah memicu kemarahan warga. Kurang lebih 40 ribuan kita masyarakat Pulau Pari itu nanam bibit mangrove di sini. Makanya pas banyak ini belum ada kan masih ada tuh tanam-tanaman kita masyarakat Pulau Pari ini kurang lebih 40 ribu mangrove itu. Pas banyak ini mulai pengerjaan, nah kita baru sadar kalau yang kita tanam sebanyak 40 ribuan itu udah nggak ada bibit mangrove-nya itu. Nah kalau Bapak sendiri kan nelayan juga, ojek kapal juga ya Pak. Kalau Bapak sebagai nelayan dulu suka ngambil ikan di sini nggak Pak? Wah sering banget pasang jaring, terus pasang bubu, seringnya tripang juga sekitar sini kalau malam. Makanya semenjak pas ada kayak bangunan itu, dermaga itu harusnya kalau kita masang sebelah sini separuh, kan masang bubu kan satu, jauh lagi satu gitu ya. Itu sampai ke sana, kalau sana itu harus lewat luar juga, agak ribet lah intinya. Sejak reklamasi dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta, hasil tangkapan ikan Ondoy terus menurun. Ikan yang dulunya bisa dijual, kini hanya cukup untuk makan keluarga. Untungnya, Ondoy masih bertahan dengan membawa wisatawan menyusuri wilayah mangrove dan laut Pulau Pari. Meskipun kondisi laut tak lagi seindah dulu, banyak warga yang masih bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk bertahan hidup. Berbeda dengan Ondoy yang juga mengantar wisatawan, Bobby sepenuhnya mengandalkan laut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Oh, ditaruh di tempat yang sama berarti? Iya. Kalau sekarang ikan gimana Pak dibandingkan dulu? Jauh. Kalau dulu sih, kalau dalam angkat begini, ini ya satu basket ini bisa penuh. Satu basket Kalau lihat itu paling dapat ya 7 kilo aja sih. 7 kilo ya, Iya. dulu berapa bisa sampai berapa kilo Pak? Kalau bisa sampai 4 sampai 60 kilo. Per satu bubu ini. Berapa? 60 kilo. 60 kilo, Iya, sekarang cuma dapat 7 kilo. Iya. Itu perbandingannya jauh sekali ya. Jauh perubahannya. Bisa hampir menghilang 10 kali lipat gitu. Nah, ini kita lagi menuju ke tempat tadi ngambil untuk naruh lagi bubunya. Kami mencoba peruntungan dengan mengangkat bubu kedua yang sudah 3 hari ditinggalkan di laut. Namun hasilnya sama saja. Bubu itu kosong tanpa satupun ikan yang terperangkap di dalamnya. Sudah 30 tahun Bobby menjadi nelayan. Meneruskan pekerjaan orang tuanya dengan penuh kesetiaan. Meskipun pernah ditawari pekerjaan yang lebih menjanjikan, ia memilih tetap bertahan di laut. Bobby hanya bisa berharap reklamasi segera dihentikan dan izin baru tak lagi diterbitkan. Sedimen dari reklamasi ini telah merusak ekosistem laut. Ibu, ini kita tadi ngambil bubu, dari 2 bubu cuma 1 doang yang dapat ikan, jadi hasilnya cuma segini Bu. Iya, emang penangkapannya lagi berkurang, soalnya lagi susah. Udah berapa lama Bu lagi susah? Udah lama, soalnya ombak terus sih. Oh, karena ombak Iya. juga ya. Tapi kalau segini masih bisa dijual nggak Bu? Segini masih bisa. Oh gitu. Ada ambil buat dimakan di rumah juga? Ngambil sebagian gitu. Sebagian, jadi sebagian dijual, sebagian dijual. Kalau dijual berapa Bu? Sekilo biasanya? Kilo 30. 30. Ini kira-kira kan 7 kilo, jadi ya 200.000 nyampe ya Bu ya? Penjualannya nyampe ya? Tak mau berdiam diri, para istri nelayan turut andil dalam mengembalikan ekosistem Pulau Pari. Setiap bulan, mereka rutin menanam bibit mangrove di pesisir. Bahkan di bulan ini, mereka sudah menanam hingga 4 kali. Kalau dari sepengetahuan Ibu, kondisi mangrove sekarang di Pulau Pari gimana Bu? Kondisinya sih agak jelek, sebagian bagus gitu. Dulu mah nyari ikan juga gampang. Sebentar aja udah banyak. Di pinggir-pinggir gitu? Di pinggir-pinggir. Segala ikan, segala kerang, segala apa juga udah
demen nyari karang di rumah. Sekarang mah udah susah. Abrasi menjadi permasalahan utama bagi wilayah pesisir. Di wilayah Teluk Jakarta, permukaan laut tercatat naik hampir 10 cm hanya dalam 10 tahun. Ada 9 meter lagi ke sana berarti. Dari 42 hektar luas Pulau Pari, diperkirakan sudah 11% dari daratan pulau yang hilang akibat abrasi. Kalau ini teh akarnya dulu emang berarti di bawah pasir ya harusnya? Iya, apa sih semakin abrasnya sering kayak gitunya makin akar-akarnya pada keluar gitu. Bukan yang ini aja, yang di sana-sana kayak gitu, yang sana kayak gitunya. Bahkan pohon-pohon yang besar-besar ini nanti juga bakal tumbang kayak gitunya. Oh, kalau udah kelihatan akar tuh kemungkinan besar bakal tumbang. Iya, sebulan atau 2 bulan lagi kalau abrasi terus-terusan kayak gitu. Sejak 2021, AAS dan warga sekitar mengelola Pantai Rengge. Pantai Rengge pun didapuk sebagai spot pariwisata karena memiliki hamparan pasir yang luas. Ironis, kini Pantai Rengge sudah mengalami abrasi hingga 9 meter. Sepanjang garis hitam ini adalah tanda bahwa di daerah ini tuh sudah naik air laut atau abrasi. Dan menurut TAAS ini baru terjadi seminggu terakhir ini, karena sebelumnya garis hitam ini belum ada. Bayangkan kalau misalkan sebulan kemudian atau bahkan setahun kemudian, karena setelah seminggu saja nih, kalau saya ukur tuh bisa setelunjuk saya atau sudah 5 cm. Dan ini juga akar-akar pohon besar ini sudah terlihat sekali seperti ini dan kering. Dan akar itu kan harusnya berada di bawah permukaan kan, jadi tidak terbayangkan kondisi pohonnya sekarang ketika akar pohonnya timbul seperti ini. Yang mengejutkan, Pulau Pari juga menjadi titik konflik agraria terkait status sertifikat tanah antara warga dan perusahaan. Teh ada ketakutan nggak Teh sebagai penduduk di sini mungkin pulaunya tenggelam atau diusir dari sini Teh? Ya, itu pasti. Kalau diusir di sini, ya pasti karena sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan legalitas tempat tinggal dari pemerintah kayak gitunya. Nah, sedangkan kita sudah hidup 7 generasi di sini kayak gitunya. Nah, untuk ketakutan tenggelamnya pulau ini pasti kayak gitunya, karena diprediksikan 2050 itu Pulau Pari akan tenggelam karena perubahan iklim. Itu kan fenomena alam ya. Tapi kalau di gugusan Pulau Pari banyaknya reklamasi itu akan memperparah kita untuk lebih cepat tenggelamnya Pulau Pari kayak gitu. Lurah Kepulauan Pari mengaku telah berupaya mempertemukan kedua pihak, yaitu warga dengan pihak swasta yang berseteru, agar masalah ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Untuk saat ini memang warga lebih menaruh perhatian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, gitu kan. Dan kita kan juga sama-sama belum tahu, karena saat ini kan kita masih belum tahu apakah pembangunan tersebut akan menyebabkan kerugian atau keuntungan untuk warga dan pemerintah dan juga pihak swasta itu sendiri. Kita nggak ngomongin nanti ya, apabila sudah jadi gitu kan, itu saya yakin pasti akan ada keuntungan gitu kan untuk warga sendiri gitu kan, pastinya gitu kan, dengan banyaknya lapangan pekerjaan gitu kan. Cuma memang dari dampak pembangunan saat ini saya juga belum bisa memastikan gitu kan, apakah ini merugikan atau bisa jadi menguntungkan untuk warga itu sendiri. Sejauh ini tuntutan warga adalah kerusakan lingkungan gitu kan. Namun izin juga sudah diterbitkan oleh pihak kementerian yang berwenang, dan saat ini kan tuntutannya untuk kementerian tersebut mencabut izin tersebut gitu kan. Ya, kita sama-sama menunggu aja gitu kan. Saya kembalikan lagi kepada kementerian yang berwenang gitu kan, bagaimana.